menjelaskan terkait perhitungan pada proses evaporasi dan juga kristalisasi yang ada di industri garam. Saya Putri Ania Lestari, saya Nur Rahmadika, dan saya Sofia Eka Nuraini. Saya Novian Haruya Ramadhani. Yuk simak video kita. Oke, kali ini saya akan membahas terkait pabrik garam industri atau sodium kloret dari air laut dengan proses sedimentation dan microfiltration, di mana kapasitas produk yaitu 180.000 ton per tahun, waktu operasi yang digunakan yaitu 330 hari per tahun, satuan massa yang digunakan adalah kilogram dan basis operasinya selama 1 hari. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas produk dibutuhkan bahan baku berupa air laut sebesar 14.400.000 kg per hari, di mana terdapat komposisi air laut yaitu ada CaCO3 sebanyak 0,00012% dengan bahan bakunya yaitu 14.400.000 kg per hari dan masanya adalah 1728. Kemudian ada komposisi CaSO4 2H2O sebesar 0,00179%, ada komposisi NaCl sebesar 0,03050%, ada komposisi MgSO4 sebesar 0,00254%, ada komposisi MgCl sebesar 0,0034%, ada komposisi NaBr sebesar 0,00057%, ada komposisi KCl sebesar 0,00055%, dan yang terakhir ada komposisi H2O sebesar 0,96053%, sehingga persentase yang di total berjumlah 1%. Kemudian di sini diketahui juga terkait feed komponen yang masuk ke evaporator, di mana feednya ada sekitar 140.729,47,44. Kemudian komponennya ada CaOH2, ada CaSO4 2H2O, ada H2O, ada MgSO4, ada MgCl, ada NaCl, dan yang terakhir ada NaOH. Ada perhitungan neraca massa evaporator yang diketahui feednya sebesar 140,72947 kg. Kemudian fraksi dari feednya ada sekitar 0,0344. Tekanan steamnya ada sekitar 455,926 kilopascal. Suhu dari steamnya yaitu 148 derajat Celcius. XV-nya adalah 0 dan XL3-nya adalah 0,6. Kemudian di sebelah kanan terdapat ilustrasi gambar dari perhitungan neraca massa evaporator, di mana yang diawali dengan menghitung neraca massa total dengan rumus F sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3, kemudian dimasukkan angka yang telah diketahui dan didapatkan bersamaan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 132.66098,45 kg. Yang kedua, menghitung neraca massa tiap komponen, di mana rumus yang digunakan yaitu F kali fraksi dari feed kemudian sama dengan L3 dikali fraksi L3 ditambah V1 dikali fraksi F ditambah F2 dikali fraksi XF ditambah V3 dikali fraksi XF. Kemudian dimasukkan angka yang telah diketahui dan akan mendapatkan hasil dari L3 sebesar 80848,9866 kg. Kemudian di sini juga menggunakan asumsi di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka masing-masing dari nilai V sebesar 4422032,8 kilo. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan neraca massa solid di masing-masing efek, di mana efek pertama menggunakan rumus
F sama dengan V1 ditambah L1, kemudian dimasukkan angka yang telah dihitung dan didapatkan nilai L1 sebesar 9650914,622 kg. Kemudian dicari neraca massa komponen dari efek 1 di mana dengan rumus seperti di layar dan didapatkan XL1-nya sebesar 0,05. Kemudian perhitungan di efek 2 dengan rumus tersebut dan dihasilkan L2-nya sebesar 522.881,804 kg. Kemudian dihitung neraca massa komponen dari efek 2 dengan rumus berikut dan dihasilkan XL2-nya sebesar 0,093. Terakhir dilanjutkan dengan perhitungan neraca massa dari efek 3 dengan rumus berikut didapatkan nilai L3 sebesar 806.848,9866 kg. Dan yang terakhir menghitung neraca massa komponen dari efek 3 dan didapatkan nilai SL3 sebesar 0,6. Kemudian menghitung massa komponen selain H2O di mana rumusnya yaitu massa feed dikurangi massa H2O sehingga didapatkan hasil yaitu 513157,39 kilo. Kemudian menghitung massa H2O pada produk dengan rumus massa produk akhir atau L3 dikurangi massa komponen selain H2O dan didapatkan hasil 293.691,5966 kg. Kemudian menghitung massa H2O yang menguap, di mana rumusnya yaitu massa H2O pada feed dikurangi massa H2O pada produk, dan didapatkan hasil yaitu 132.66098,45 kilo. Kemudian dihitung fraksi selain H2O dan didapatkan hasil 0,0364. Dan yang terakhir menghitung feed selain H2O yang keluar didapatkan hasil 5.11973,8279 kilo. Kemudian tabel yang di sebelah kanan ini adalah kesimpulan dari perhitungan neraca massa tiap efek, di mana pada neraca massa efek 1 pada feed evaporator totalnya sekitar 140.729.47,44 dan yang masuk ke efek 2 sekitar 140.729.47,44. Di sini dapat dilihat ternyata feed masuk sama dengan nilai feed keluar. Begitupun di neraca massa efek 2 dan neraca massa efek 3. Baik, selanjutnya yaitu menghitung neraca panas evaporator. Dari data sebelumnya, dari neraca massa evaporator tadi, diketahui feed masuk sebesar 140.729.47,44 kg dengan fraksi feed yaitu sebesar 0,0344, untuk suhu pada feed sebesar 32 derajat Celcius, untuk tekanan steam sebesar 4,5 atm, untuk suhu dari steam sendiri sebesar 148 derajat Celcius. Fraksi dari keluaran volume sebesar vapor sebesar 0, untuk fraksi pada L3 sebesar 0,6. Untuk U1 diketahui sebesar 494 kcal per hari meter kuadrat Celcius. Untuk U2 sebesar 268, U3 sebesar 344. Dengan rumus BPRC yaitu sebesar 1,78X ditambah 6,22X pangkat 2. Dari gambar dapat dilihat untuk T steam 1 yang masuk sebesar 148, T1 pada efek 1 sebesar 137,63, dilanjutkan keluaran dari T steam 2 sebesar 37,53, T pada efek kedua sebesar 118,41, keluaran masuk ke steam 3 sebesar 118,2 dengan T pada efek ketiga sebesar 103,31, keluaran dari steam keempat sebesar 60 dan untuk TC ketiga sebesar 118,2. Pertama-tama menghitung neraca massa total, di mana
fit itu sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 tambah V3. Fit sendiri sudah diketahui yaitu sebesar 140729424,44. L3 ditambah V1, L3-nya sebesar 806848,98. Dari persamaan ini dapat dihitung untuk mencari V3, yaitu sebesar 1326609,45. Dilanjutkan dengan neraca massa komponen, di mana fit dikalikan fraksi fit itu sama dengan L3 dikalikan fraksi L3 ditambah V1 dikalikan fraksi V ditambah V2 dikalikan fraksi V tambah V3 dikalikan fraksi V. V-nya ada 3 karena ini multiple efek dengan 3 efek. Untuk XV yaitu fraksi pada vapor itu sama dengan 0. Jadi nilai V1, V2, dan V3 sama dengan 0. Tersisa 488109,3919 itu sama dengan 0,6 L3. Jadi L3 itu sama dengan 806848,9866 kg. Asumsi pertama yaitu kita samakan volume dari efek 1, efek 2, dan efek 3 yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 di mana sama dengan 4422032,818 kg setiap efek. Langkah selanjutnya yaitu mencari neraca massa solid di masing-masing efek. Pada efek 1 yaitu ada fit masuk itu sama dengan V1 ditambah L1. V1-nya F-nya sudah ketahui yaitu 1407294,47,44 dengan V1-nya 442232,818. Dengan dua yang diketahui ini dapat dicari L1 sama dengan 9650914,622 kg. Rumus F dikalikan fraksi F itu sama dengan V1 dikalikan fraksi V ditambah L1 dikalikan fraksi L1. Di sini dapat dihitung nilai fraksi dari L1 yaitu sebesar 0,05. Untuk efek kedua yang masuk yaitu L1, keluarannya V2 ditambah L2. Jadi L2 ketemu 5228881,804 kg. Dengan rumus yang sama untuk mencari nilai fraksi, yaitu L1 dikalikan fraksi L1 sama dengan V2 dikalikan fraksi V ditambah L2 dikalikan fraksi L2. Untuk fraksi dari XV vapor yaitu sama dengan 0, jadi diketahui fraksi dari L2 yaitu sebesar 0,093. Pada efek ketiga sama rumusnya yaitu masuk sama dengan keluar, yaitu yang masuk L2, yang keluar ada V3 ditambah L3. Di sini dapat dihitung nilai L3 yaitu sama dengan 848,9866 kg. Selanjutnya yaitu mencari nilai fraksi L3 yaitu ketemu 0,6. Setelah itu menghitung kenaikan titik-titik masing-masing efek. Nilai titik-titik ini dicari dengan rumus BPR. Tadi BPRC menggunakan rumus 1,78 X ditambah 6,22 X pangkat 2. Nilai X ini dikalikan dengan nilai fraksi yang sudah diketahui. Jadi pada efek 1 nilai X berarti fraksi pada L1. Untuk efek kedua, dimasukkan X-nya yaitu fraksi pada L2, dan begitu juga L3, berarti dimasukkan X sama dengan fraksi L3. Di sini diketahui BPR1 sebesar 0,10 derajat Celcius, BPR2 0,22 derajat Celcius, dan BPR3 yaitu sebesar 3,31 derajat Celcius, di mana jumlah seluruh BPR yaitu 3,63 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu menghitung T3, di mana rumus T3 di mana diketahui di soal
temperatur saturated yaitu sebesar 60 derajat Celcius. Di mana untuk mencari nilai T3 itu sama dengan T1 ditambah BPR3. T1 sudah diketahui, BPR3 sudah diketahui, tinggal dimasukkan, ketemu T3-nya sebesar 63,307 derajat Celcius. Selanjutnya mencari temperatur total sistem, yaitu sigma delta T itu sama dengan temperatur steam dikurangi temperatur saturated dikurangi jumlah BPR. Tinggal dimasukkan, tadi sudah ketemu temperatur steam 148, digambar temperatur saturation sudah ketemu 60 dan jumlah BPR juga ketemu 3,63. Jadi nilai dari sigma delta T itu sebesar 84,37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu menghitung temperatur pada masing-masing efek. Pada efek pertama, delta T1 menggunakan rumus 1/U1 dibagi 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3 dikalikan sigma delta T. Dihasilkan delta T1 pada efek 1 sebesar 19,7 derajat Celcius. Yang kedua pada efek 2 sama rumusnya, tinggal mengganti nilai 1/U1 jadi 1/U2. Tinggal dimasukkan, ketemu nilai delta T2 sebesar 36,3 derajat Celcius. Pada efek 3, ketemu delta T3 sebesar 28,31 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu menghitung kondisi operasi pada masing-masing efek. Pada efek 1, T1 masuk sama dengan keluar, yaitu keluarnya T1 steam 1 dikurangi delta T1. T steamnya sudah diketahui pada gambar 148, delta T1 sudah diketahui di atasnya, yaitu pada efek 1 19,7. Di sini diketahui T steam sama dengan 148, berarti T1-nya 128,28. Untuk efek 2 mencari T steam 2 yaitu T1 dikurangi BPR1 yaitu ketemu 128,3 dikurangi BPR1-nya tadi 0,1 jadi T128,18 derajat Celcius. Pada efek ketiga ketemu T steam-nya sebesar 91,19 derajat Celcius. Pada kondensor yaitu keluaran T steam 4 pada efek ketiga yaitu T3 dikurangi BPR3, ketemu T steam 3-nya 60 derajat Celcius. Berikut merupakan profil suhu pada masing-masing efek, yaitu pada efek pertama, T steam masuknya 148, T sistem pada efek 1 sebesar 128,28 derajat Celcius. Diteruskan ke efek 2, T steam 2-nya ada 128,18 derajat Celcius, T sistem pada efek 2 sebesar 91,84. Diteruskan ke efek 3, di mana T steam 3, T yang masuk ke efek 3 sebesar 91,19, T sistem yang terjadi pada efek 3 sebesar 62,88 derajat Celcius. Kemudian keluar ke kondensor, T steam 4 menjadi 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu menghitung kapasitas panas setiap efek menggunakan persamaan Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,35x. Di mana pada feed Cp-nya sebesar 0,97125, pada L1 Cp-nya sebesar 0,9581, L2-nya Cp sebesar 0,923 dan pada L3 Cp-nya sebesar 0,4989. Kemudian menghitung nilai entalpi H dari berbagai aliran uap relatif terhadap air pada suhu 0 derajat Celcius sebagai datum diperoleh, yaitu pada efek 1 yaitu H1 itu sama dengan HS2 ditambah 1,884 dikalikan BPR1. Nilai HS2 ini diperoleh dari apendik tabel A29 menggunakan interpolasi H terdekat.
Ini H1 ketemu 2118 kJ per kilogram. Setelah mencari H1, bisa diketahui lambda S1, di mana lambda ini adalah panas laten, yaitu ketemu panas laten pada efek 1 sebesar 2117,114. Untuk efek 2, sama HS3 dicari di apedik, ketemu H2-nya 2279 kJ per kg. Untuk panas latennya sebesar 1580 kJ per kg. Pada efek 3 ketemu H3-nya sebesar 2616 kJ per kg. Untuk panas latennya sebesar 1896 kJ per kg. Kemudian mencari neraca energi setiap efek. Di sini ini masih belum diketahui awalnya. Kita mencari persamaan pada efek 1 dulu, yaitu pada efek 1 ada FHF ditambah S dikalikan lambda S1 itu sama dengan L1 HL1 ditambah V1 dikalikan H1. Dari rumus ini dimasukkan nilai yang ada, yaitu fit-nya sudah ada, EPF-nya sudah ada, nilai panas laten 1 juga sudah ada, dimasukkan menghasilkan persamaan 1, yaitu 2200 S dikurangi minus 1995 L1 itu sama dengan 29371222272 menjadi persamaan 1. Kemudian pada efek kedua dengan neraca yang sama, yaitu L1 dikalikan HL1 ditambah V1 lambda S2 sama dengan L2 dikalikan HL2 ditambah F2 kali H2. Dimasukkan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu ada nilai CP, ada nilai lambda S, ada nilai HL, dan H2 sudah ada dimasukkan. Berarti dari persamaan tersebut didapatkan persamaan yang kedua, yaitu 4776 L1 dikurangi 2570 L2 itu sama dengan 222 sekian, menjadi persamaan kedua. Pada efek 3 juga sama, dengan neraca yang sama menghasilkan persamaan ketiga, yaitu 2294 L1 dikurangi 4809 L2 sama dengan minus 208 sekian. Dari 3 persamaan yang diperoleh, kita bisa mencari nilai L1, L2, dan juga L3. Di sini kita menggunakan persamaan 2 dan juga persamaan 3 untuk eliminasi. Dihasilkan untuk mengeliminasi L1 dihasilkan L2 itu sebesar 3570142 kg per jam. Dari nilai L2 ini kita bisa mensubstitusikan ke persamaan yang kedua untuk mencari nilai L1, yaitu didapatkan L1 sebesar 6575635. L1, L2 sudah kita ketahui, berarti tinggal mencari nilai S, di mana nilai S ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu dengan memasukkan nilai L1. L1-nya sebesar 6575635. Didapatkan nilai S sebesar 7386921,333 kg per jam. Kemudian nilai L1, L2, L3, dan S dimasukkan ke dalam neraca setiap energi efek, yaitu pada V1 itu rumusnya sama dengan fit dikurangi L1. L1 sudah diketahui, yaitu fit sudah diketahui, berarti bisa mencari nilai V1, yaitu didapatkan nilai V1 749313 kg per jam. Untuk V2 juga sama, L1, L2 sudah diketahui, didapatkan nilai V2 sebesar 3005493 kg per jam. V3 didapatkan 2763293 kg per jam. V1, V2, dan V3 sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung steam ekonomi. Steam ekonomi dari evaporator ini menggunakan rumus V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi S. Untuk V1 sebesar 7497313 ditambah 3005493 ditambah 2763293 dibagi
7386921,333. Didapatkan nilai STIM ekonomi sebesar 1,795 sekian. Di sini ada alat kristalisasi, yaitu di mana feed yang masuk ke kristalizer ini ada CaOH2 dengan berat 10025,71 kg per hari. Komponen yang kedua yaitu CaSO4 2H2O dengan beratnya 2530,28. Lalu ada H2O yaitu sebesar 293691,59. Selanjutnya ada MgSO4 dengan berat 3587,27, MgCl dengan berat 4789,08, NaCl dengan berat 484516,41, dan yang terakhir yaitu NaOH dengan berat 7699,64. Jadi feed yang masuk ke alat kristalisasi ini adalah totalnya sebesar 806848,9866. Nah, kemudian dari alat ini kondisi operasinya yaitu berada pada suhu 32 derajat Celcius pada keadaan tekanan 1 atm dan tekanan operasi pada alat ini adalah kontinu. Selanjutnya di sini ada garam yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,01% dari massa feed, sehingga didapatkan massa garam yang dibutuhkan ini tinggal dikalikan persentasenya dikali dengan massa feed. Didapatkan massa garamnya yaitu 80,7 kilo. Lah, massa garam tersebut ditambahkan ke dalam feed pada alat ini. Selanjutnya menghitung kristal yang terbentuk, di mana asumsi H2O yang menguap ini adalah 0 atau tidak terjadi penguapan. Nah, selanjutnya ada rasio berat molekul atau BM kristal dengan larutan R, di mana nilai BM NaCl ini adalah 58,44 kg per kamol. Lalu ada berat molekul dari NaCl 2H2O ini sebesar 94,47 kg per kamol. Nah, untuk menghitung R atau kristal dengan larutan ini tinggal membagi antara BM NaCl dari NaCl 2H2O dibagi dengan BM NaCl, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1,62. Selanjutnya adalah menghitung solubility kristal pada mother liquor, di mana kelarutan ini pada suhu 30 derajat Celcius yaitu 89,8 per 100 gram H2O. Nah, nilai ini dimasukkan pada rumus kelarutan, yaitu dengan membagi antara kelarutan pada mother liquor di suhu 30 derajat Celcius dibagi dengan kelarutan pada mother liquor di suhu 30 derajat Celcius ditambah dengan 100, sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,47. Nah, selanjutnya adalah di sini diketahui bahwa massa NaCl terkristalisasi pada feed adalah 48459,7,1. Nah, di massa ini itu nilai dari massa yang telah masuk, feed massa yang telah masuk. Kemudian dilanjutkan dengan mentotal bahan yang bersifat liquid pada feed. Pada rumus H0 sama dengan massa total dikurangi dengan W0. Didapatkan hasil total bahan yang bersifat liquid pada feed sebesar 322.332,58 kg. Nah, selanjutnya adalah menghitung evaporasi, di mana asumsinya ini adalah H2O yang menguap itu 0 kg atau tidak terjadi penguapan. Nah, jumlah kristal yang terbentuk ini dirumuskan yaitu P sama dengan R dikali dengan 100 WO, W0
dikurangi dengan S dalam kurung H0 dikurangi dengan E. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya, di mana nilai R-nya yang didapat tadi adalah 1,62 dikali dengan 100, W0-nya dimasukkan, terus S-nya dimasukkan, kemudian H0-nya, lalu evaporasinya ini adalah 0, sehingga didapatkan jumlah kristal yang terbentuk adalah 736.412,87 kg. Nah, kemudian menghitung yield dari kristalisasi, di mana yield tersebut sebesar 98%. Nah, dilanjutkan dengan menghitung massa NaCl pada feed. Tadi udah diketahui massa feednya yaitu sebesar 484516,41. Nah, untuk mencari massa NaCl terkristalkan ini dengan mengkalikan yieldnya ini 98% dikali dengan massa NaCl pada feed, sehingga didapatkan hasil sebesar 474826,08 kg. Setelah itu menghitung massa NaCl sisa kristalisasi dengan rumusnya yaitu massa NaCl pada feed dikurangi dengan massa NaCl terkristalkan, sehingga hasil dari massa NaCl sisa kristalisasi ini sebesar 9690,33 kg. Selanjutnya menghitung massa H2O pada kristal dengan rumus massa kristal NaCl2H2O dikurangi dengan massa NaCl terkristalkan, yaitu dihasilkan 261586,79. Nah, selanjutnya menghitung massa H2O sisa kristalisasi, di mana rumusnya adalah massa H2O pada feed, yaitu sebesar ini, dikurangi dengan massa H2O pada kristal. Didapatkan hasilnya yaitu 32104,81. Nah, selanjutnya setelah massa-massa ini dihitung, dimasukkan ke dalam tabel neraca massa, di mana komponen yang masuk itu tadi sebesar 806929,67, kemudian neraca massa yang keluar yaitu CaOH2 sama nilainya adalah 10025,71, selanjutnya CaSO4 2H2O yaitu sebesar 2530,28, selanjutnya H2O sebesar 32104,81. Nah, dilanjutkan MgSO4 ini yaitu 3587,27, MgCl yaitu sebesar 4798,08, NaCl2H2O yaitu sebesar 73641,87, NaCl yaitu sebesar 9690,33, dan yang terakhir ini ada NaOH yaitu sebesar 7699,64. Nah, dari massa-massa ini setelah dijumlah hasilnya neraca massa yang keluar pada alat evaporasi ini adalah sebesar 806929,67. Dapat dilihat bahwa neraca massa yang masuk dan yang keluar pada alat evaporasi ini sudah balance, nilainya sudah sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait neraca panas kristalisasi, di mana di sini diketahui bahwa tekanan operasinya sebesar 1 atm, kemudian untuk suhu operasinya sebesar 32 derajat Celcius, kemudian untuk sistem kerjanya ini sistem kerja kontinu. Kemudian di sini ada entalpi bahan masuk pada suhu 60 derajat Celcius dengan komponen berikut ini, ada CaOH2 di mana masanya sebesar 10025,71, kemudian Cp-nya sebesar 0,2, kemudian delta T-nya sebesar 35 dan delta H-nya sebesar 70179,970. Kemudian untuk komponen kedua ada CaSO4 2H2O untuk masanya sebesar 2530,29, kemudian untuk Cp-nya 0,29, untuk delta T-nya di sini ada 35, dan kemudian untuk
delta-nya di sini ada 25682,342. Kemudian untuk komponen ketiga ada H2O di mana masanya sebesar 293691596 dan untuk CP-nya ada 1. Kemudian delta T-nya sebesar 35 dan delta H-nya sebesar 102792005,880. Kemudian untuk komponen MgSO4 di sini masanya sebesar 3587,27, kemudian CP-nya 0,22, kemudian delta H-nya ada 35 dan delta H-nya ada 27621,979. Kemudian untuk MgCl di sini masanya sebesar 4798,08, kemudian CP-nya sebesar 0,19, untuk delta T-nya sebesar 35 dan untuk delta H-nya sebesar 31907,232. Kemudian untuk selanjutnya ada NaCl 2H2O untuk masanya sebesar 80,7, kemudian untuk CP-nya sebesar 0,21, untuk delta T-nya sebesar 7 dan untuk delta H-nya sebesar 118,607. Selanjutnya untuk NaCl masanya sebesar 484516,41, kemudian untuk CP-nya sebesar 0,27, untuk delta T-nya sebesar 35 dan untuk delta H-nya sebesar 4578680,075. Selanjutnya untuk NaOH di sini masanya sebesar 7699,64, kemudian untuk CP-nya sebesar 0,46, kemudian delta T-nya sebesar 35 dan untuk delta H-nya ini sebesar 123.964,204. Untuk totalnya di sini untuk total semua komponen masanya sebesar 806929,67 dan untuk delta H-nya sebesar 1513736,29. Di sini delta H-nya ini menggunakan rumus di mana massa dikali CP dan juga dikali delta T. Kemudian untuk entalpi bahan keluar pada suhu 32 derajat Celcius di sini menggunakan komponen sama, yaitu CaOH2 untuk masanya sebesar 10025,71 dan untuk CP-nya sebesar 0,2 dan kemudian untuk delta T-nya 7. Untuk semua delta T pada komponen ini sebesar 7 dan untuk delta H di sini dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan massa, CP dan juga delta T. Untuk total dari massa semua komponen di sini sebesar 806848,99. Kemudian untuk total dari delta H semua komponen sebesar 1686669,91. Kemudian untuk menghitung panas kristalisasi atau Q di sini delta HSNaCl sama dengan 0,93 kilokalori per mol. Kemudian untuk mol kristal di sini sebesar 5744,52 kilomol, di mana nanti dijadikan mol dikali 1000 jadi 5744520. Kemudian untuk Q kristalnya sendiri dengan rumus delta HS dikali mol kristal di mana 0,93 dikali 5744520 dan dihasilkan sebesar 5342403,6 kilokalori. Kemudian menghitung neraca total dengan rumus entalpi bahan masuk ditambah Q kristalisasi sama dengan entalpi bahan keluar ditambah Q serap, di mana untuk entalpi bahan masuk ini sebesar 1513736,0,29 ditambah dengan Q kristal sebesar 5342403,6 sama dengan untuk entalpi bahan keluarnya 1686669,91 ditambah Q serap, di mana Q serap dihasilkan sebesar 1879309,98 kilokalori per jam. Kemudian untuk selanjutnya menghitung kebutuhan air pendingin dengan suhu air pendingin masuk sebesar 30 derajat Celcius, untuk suhu air pendingin keluar sebesar 45 derajat Celcius, dan untuk CP air pendinginnya sebesar 1 kilokalori per kilogram Celcius. Untuk massa pendingin ini dengan Q serap per CP kali delta T, di mana Q serapnya
793,93,98, kemudian untuk nilai CP-nya 1 dan nilai deltanya sebesar 15, dan dihasilkan massa air pendingin sebesar 125,2872,932 kg per jam. Kemudian untuk neraca energi yang dihasilkan untuk yang masuk dan yang keluar, di mana untuk komponennya ada CaOH2 untuk entalpi yang masuk sebesar 70179,970, kemudian untuk CaSO4H2O sebesar 2562,342, kemudian untuk H2O sebesar 10279,205,880, kemudian untuk MgSO4 sebesar 27621,979, kemudian untuk MgCl sebesar 31907,232, kemudian untuk NaCl2H2O sebesar 118,607. Untuk NaCl 4578680,075, kemudian untuk NaOH sebesar 123.964,204. Kemudian di sini ada kristalisasi sebesar 5342403,6, di mana total dari entalpi dimasuk ini sebesar 204.79763,98. Kemudian selanjutnya untuk neraca energi keluar di sini pada komponen CaOH2 di sini entalpi sebesar 14035,994, untuk CaSO4 2H2O di sini ada sebesar 5136,468, kemudian untuk H2O sebesar 224733,659, dan MgSO4 sebesar 5524,396. Kemudian untuk MgCl di sini ada 6381,446, kemudian NaCl2H2O di sini ada 1391820,324, kemudian untuk NaCl sebesar 14244,782, dan untuk NaOH sebesar 2479,841. Kemudian di sini ada kiserap sebesar 18793,93,98, dan untuk total dari entalpi yang keluar di sini ada sebesar 2047976,3,89. Jadi di sini untuk alat yang cocok digunakan untuk industri garam di sini, untuk evaporator di sini ada evaporator vertical natural circulation evaporator. Kemudian untuk yang alat kristalisasi di sini yang cocok digunakan adalah alat Swanson-Walker crystallizer. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai proses yang terjadi pada industri garam. Thanks for watching. Jangan lupa share, comment, and like ya. Bye-bye. Bye.